wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Muhammad Nurwayuda. Kita berjumpa lagi di acara Rumah Belajar SMK Bisa. Ya, di pertemuan kali ini saya akan membahas materi berikutnya. Jadi materi ini terkait dengan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Fungsi dan peran Pancasila serta sikap positif dalam berbangsa dan bernegara. Pasti kalian tidak asing dengan materi ini karena Pancasila itu merupakan hakikat dan bangsa negara Indonesia. Pancasila itu digali dari nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan corak yang khas, di mana Pancasila tersebut digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila nilai ke-1, nilai kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menggambarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka wajib mengakui bahwa adanya Tuhan, dan Tuhan itu hanya satu. Maka setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama dan kepercayaan masing-masing yang sudah dipilih dan dianutnya. Yang kedua, Pancasila itu sebagai ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, Indonesia tetap hidup. Dalam jiwa Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini jelas ketika Bapak pendiri merancang sebuah Pancasila, semua didasarkan atas nilai-nilai luhur bangsa kita, melihat karakter yang melekat pada diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya Pancasila sebagai gambaran tentang sikap dan perilaku atau perbuatan manusia Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Jadi bangsa Indonesia itu punya karakter, karakter yang harus, di mana masyarakatnya, di mana generasinya harus mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Berikutnya yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Hukum yang dibuat, aturan yang dibuat tidak boleh lepas dan menentang dari Pancasila. Jadi hukum itu dibuat berdasarkan asas-asas di mana Pancasila, asas ketuhanan, asas kemanusiaan, Jadi tidak boleh namanya hukum itu melanggar nilai-nilai Pancasila. Jadi yang namanya Pancasila itu harus dilaksanakan, karena Pancasila itu sendiri sudah disepakati melalui sidang PPKI untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, dan Pancasila saat itu sebagai dasar pembangunan negara Indonesia. Poin berikutnya, Pancasila merupakan hasil bersama rakyat. Artinya apa? Semua rakyat, masyarakat Indonesia pada saat itu sudah menyepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya apa? Pancasila itu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila itu berkeinginan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lain, bangsa yang mampu posisinya setara dengan bangsa-bangsa dan negara lainnya. Artinya bangsa Indonesia harus diakui dan memiliki kedudukan yang sama. Poin berikutnya, dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan rincian. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ digambarkan dengan jelas sehingga dimuat dalam alinea keempat tersebut isi Pancasila sebagai dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa dirubah. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Berarti Pancasila sebagai dasar negara merupakan perwujudan dan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Masyarakat Indonesia tidak boleh semata-mata menganggap Pancasila itu hanya sebagai tulisan belaka, tapi kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila itu harus kita wujudkan, harus kita terapkan melalui perilaku kita sehari-hari. Berikutnya yang ketujuh,
Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya apa? Dilaksanakannya dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Masyarakat diharapkan dengan adanya Pancasila tidak kekurangan, selalu tercukupi semua kebutuhannya, dan selalu adanya keinginan untuk mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Contohnya apa? Ketika manusia itu memiliki kebutuhan yang hakiki, kebutuhan yang tidak bisa ditunda, maka Pancasila menyadari bahwa manusia itu adanya kepentingan bersama, menyadari bahwa setiap manusia memiliki kepentingan individu juga. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Sampai jumpa kembali dan ketemu lagi dengan saya Muhammad Nurwayuda di Rumah Belajar SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maper lagi ya ini gila. Ayo Kita pagi. Ayo, Sana gila. Ayo teman-temanku. bro. Rau kesel. Ambek misal sholat durek wisata ya kan. Ayo sholat sih. Betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.